padaku. Kalimatnya tidak usah terlalu panjang. Bilang saja, Alhamdulillah. Dari sini dipahami oleh ulama kita bahwa agama melarang kita untuk memuji seseorang berlebih-lebihan. Kalau memuji seseorang jangan berlebih-lebihan. Sebab mungkin besok kamu benci. Bahkan ibu-ibu yang kami hormati, nikmat Allah telah disiapkan sebelum manusia datang ke dunia ini. Saya kira di Masjid Ad-Da'wah di Mangkosor, setiap subuh Jumat ada sujud tilawah. Salah satu ayat yang dibaca dalam salat subuh pada Jumat subuh ialah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Yang artinya, apakah manusia sudah tahu? Apakah ummahat sudah tahu? Kata Allah, bahwa jauh sebelum manusia datang ke dunia ini, Allah telah menyiapkan nikmat. Allah telah menyiapkan segala kebutuhan manusia. Allah telah menyiapkan APBD, anggaran, pendapatan, dan belanja dunia. Buktinya, Nabi Adam lahir datang ke dunia tanpa ibu dan ayah. Tapi Allah telah menyiapkan baginya nikmat berupa surga. Perlu ibu, ummahat, dan anak-anakku santriwati tahu bahwa manusia datang ke dunia ada 4 macam. Yang pertama, ada orang datang ke dunia tanpa ibu dan ayah, yaitu nenek kita Nabi Adam. Yang kedua, ada orang datang ke dunia hanya ayahnya, tidak ada ibunya, yaitu nenek kita Hawa. Yang ketiga, ada orang datang ke dunia hanya ibunya, tidak ada ayahnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, ada orang datang ke dunia dengan ibu dan ayah. Di mana? Nah? Kalau ada orang lahir sekarang tidak ada bapaknya, itu dipertanyakan. Dan saya dengan penuh keperhatian ini sampaikan kepada Maha bahwa tahun ini di Indonesia telah lahir anak yang tidak punya ayah sebanyak 2,5 juta. Sekaligus dibunuh dan digugurkan yang terkenal dengan isqatul hamli atau aborsi. 2,5 juta. Demikianlah kita semua yang hadir datang ke dunia sebelum kita lahir. Allah telah menyiapkan nikmatnya berupa air susu ibu. Kenapa Allah siapkan sebelum kita lahir? Allah tahu manusia ketika lahir, dia belum bisa mengurus dirinya sendiri. Belum bisa mengurus makanannya sendiri. Maka Allah bilang, ajak nama susah. Karena saya telah menyiapkan makananmu lewat air susu ibumu. Dan air susu ibumu itu sudah cukup engkau makan selama 2 tahun. Cuma banyak ibu 5 bulan berbayar. Maunya, kata Allah, susukanlah anakmu selama 2 tahun dan nanti berhenti setelah anakmu sudah pandai juga mengucapkan Alhamdulillah. Saya punya cucu minggu lalu sudah 2 tahun umurnya.
Sudah pintar, alhamdulillah. Tapi masih nyusu. Jadi sampai kapan? 3 tahun barangkali. Demikianlah makna dari alhamdulillah. Orang yang banyak bersyukur kepada Allah, hatinya akan tentram. Orang yang banyak bersyukur, hatinya akan tenang. Mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Terima gaji, alhamdulillah. Sebaliknya orang yang kurang bersyukur, mudah dikena stres, mudah darah tinggi. Mengapa? Orang yang kurang bersyukur susah tersenyum. Dan orang yang susah tersenyum mudah stres. Dan orang yang mudah stres mudah darah tinggi. Ada ibu yang bilang sama saya, masa kalau tidak tersenyum mudah darah tinggi? Saya bilang itu betul. Sebab menurut kedokteran badan kita yang besar ini dihubungkan dengan otak kita di atas. Yang menghubungkan ialah ratusan pembuluh darah. Pusatnya di sini. Jadi di mundri kabel megalah. Makanya orang kalau darah tinggi atau stres selalu dipegang-pegang ini. Kenapa itu bilang 200? Dari ratusan pembuluh kabel ini cuma 11 yang belok ke muka kita. Itulah yang mengatur mimik kita. Yang 11 kabel itu, kalau kita mau ketawa gampang ini. Hanya 3 kabel bergerak-gerak, kita sudah ketawa. Tuh, ketawa. Tapi apabila kita mau marah, nanti marah kalau 8 kabel yang putus. Oleh karena itu, ada pepatah, orang pemarah lekas tua. Kenapa? Karena satu kali marah, 8 kabel yang putus. Jadi kalau marah 3 kali satu hari, berarti 24 kabelnya. Insya Allah usaha sekalipun suka marah, tapi mampu mengendalikan kemarahannya. Demikianlah dengan nikmat Allah, sore hari ini kita semua sengaja berhenti sejenak dari seluruh kegiatan kita untuk sama-sama membuka salah satu halaman sejarah dari seorang pemimpin yang tebal halaman sejarahnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membangun umat. Dan alhamdulillah Nabi telah membangun umatnya selama 23 tahun dengan 2 periode pembangunan. Periode pertama dinamakan Dauru Makkah, periode Makkah. Periode kedua dinamakan Dauru Madinah, lamanya 10 tahun. Jadi Dauru Makkah, periode Makkah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Dengan demikian Nabi membangun umatnya selama 23 tahun. Kalau Bapak Soeharto dulu membangun Indonesia selama 32 tahun. Apa yang dibangun oleh Nabi selama periode Makkah 13 tahun, yang dibangun hanya satu, adalah pembangunan akidah, pembangunan iman. Nabi selama 13 tahun di Makkah, pekerjaannya hanya mengajarkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nabi mengajarkan la ilaha illallah selama 26 semester. 13 tahun. Tentu kita bertanya, kenapa terlalu lama? Padahal la ilaha illallah pendek, dena-dena setimani. Jawabannya, memang Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, akhbirni bi asyaddi syai'in fi hadha dini waliyani. Ya Muhammad, beritahulah kami mana yang paling ringan dalam agama ini dan mana yang paling berat. Beliau menjawab, aliyanuhu, yang paling ringan dalam agama ini ialah la ilaha illallah. Dia dengan setimani kuret. Tetapi yang paling berat juga adalah la ilaha illallah. Sehingga saya harus mengajarkan selama 26 semester. Kalau Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah selama 700 tahun, yang ikut tidak cukup 100 orang. Kenapa? La ilaha illallah memang pendek, tapi ia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Andai kata semua orang sudah memahami dan menghayati makna la ilaha illallah, tidak ada lagi iri hati. Andai kata semua orang memahami makna la ilaha illallah, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi orang jekko. Andai kata semua orang memahami makna la ilaha illallah, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi zina, apangadi, kedo salah dan niya salah kedo. Pada muruk apa? Andai kata semua orang menghayati makna la ilaha illallah, tidak ada lagi pembunuh. Tapi apa yang ibu saksikan di layar televisinya dunia ini, televisi saya itu layarnya kecil, tapi layar televisinya dunia ini yang besar. Di sana sini ada iri hati. Mungkin hanya karena pilkada. Di sana sini ada fitnah. Di sana sini ada korupsi. Ibu ummahat harus malu karena negara kita yang mayoritas Islam telah diumumkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia termasuk negara terkorup ranking 1 di Asia. Tanya ranking 1 musabaqah, ranking 1 telolan. Di sana sini ada zina, ayah memperkosa anak kandungnya sendiri, kakak memperkosa adik perempuan. Di sana sini ada pembunuhan. 3 hari lalu di Jakarta terjadi pemboman, 9 yang meninggal dan 50 lebih. Pertanyaannya, mengapa ini semua bisa terjadi? Jawabannya hanya satu, adalah krisis iman. Masalah tepat. Jadi saya tidak setuju kalau mana terjadi karena krisis ekonomi. Sebab hampir semua yang korupsi pada umumnya orang-orang yang berada, bahkan punya titel sampai 3 profesor, doktor di situ. Memang mengajarkan iman bukanlah sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena saya harus meyakinkan orang yang saya ajar kepada sesuatu yang dia tidak lihat. Allah tidak dilihat, surga tidak dilihat, neraka tidak dilihat, pahala tidak dilihat.
Manusia kalau dia tidak lihat, biasanya malas. Makutu. Manusia nanti rajin kalau ada yang dilihat oleh matanya. Maka dimulai ta'ala innal insana li rabbihi lakanud. Manusia kalau Allah yang panggil lakanud, makutu. Jadi narikong ka umaha yo lelong masampaja na makutu at sisa nila lakanud. Murah kak macerama disingkat. Kebetulan yang roh hadirnya kaya salah kanuda. Dia na jadi ceramah. Ya mana roh jelle. Oleh karena itu tugas ibu guru menanamkan akidah bukanlah sesuatu. Tugas para ulama menanamkan keimanan bukanlah sesuatu yang mudah. Makanya kalau ulama bilang siapa yang salat jamaah di masjid Mangkoso diberikan pahala 27. Tetapi kenapa orang malas? Ya. Mudah-mudahan salat jamaah di Mangkoso masih sama dengan zamannya saya tahun 50. Berarti 59 tahun yang lalu. Jamaahnya selalu saya 8 tahun di sini tidak pernah absen salat jamaah karena guru saya juga tidak pernah absen Kiai Haji Amrisa. Hadirin yang kalian hormati, kenapa orang malas? Sebab 27 pahala tidak dilihat oleh manusia. Yang melihat adalah iman. Pahala 27 tidak dilihat oleh ilmu. Oleh karena itu tidak kurang. Ada orang titelnya berpikiran profesor, doktor, insinyur, tapi tidak pernah melihat pintu masjid. Andai kata Nabi bilang siapa yang salat jamaah di Masjid Mangkoso, masing-masing akan diberi hadiah berupa televisi berwarna. Saya kira tanggawan ini penuh nih. Termasuk saya tiap subuh datang dari Makassar. Apatah lagi ibu-ibu di rumah saya ada sebuah buku bagaimana seorang guru SD mengajarkan setiap hari kepada murid bahwa Allah itu omong kosong. Allah itu tidak ada. Caranya ialah sebelum memulai pelajaran, berdirilah sang guru SD menghadap murid, lalu bertanya, hai murid-murid, siapa di antara kalian pernah melihat Allah? Tentu karena ini murid SD, jawabannya ialah tidak ada yang pernah melihat Allah, Pak Guru. Kalau begitu Allah omong kosong, Allah tidak ada. Tetapi kenapa dalam tulisan itu sesudah gurunya berdiri juga seorang murid. Mungkin murid dari Mangkoso. Menghadap juga kepada teman-temannya lalu bertanya, hai teman-temanku murid-murid, siapa di antara kalian pernah melihat akalnya Pak Guru? Semua jawab, tidak ada yang pernah melihat akalnya Pak Guru. Yang kita lihat cuma kepalanya. Kalau begitu Pak Guru tidak ada akalnya alias gila, dusta. Demikianlah Nabi. Sudah 13 tahun berdakwah siang dan malam. Tetapi apa yang dia peroleh? Nabi dilempar. Nabi dicaci. Nabi dimaki. Dibilangi orang gila. Di dalam barasanji, Nabi dilempar sehingga darahnya bercucuran sampai ke kakinya dan sandalnya penuh dengan darah. Ditambah orang yang selalu mendampingi dan membantu
juga meninggal dunia. Abu Talib, pamannya, dan istrinya Hadijah meninggal. Sampai waktu itu Nabi menangis. Ya Allah, kenapa orang saya dakwai? Saya panggil kok saya dilempar. Nabi bilang, jangan ngomong lah. Diam. Ya. Diam. Jangan ngomong. Kata Allah, kalau tidak ada lagi orang yang mau mendengar, kamu dicaci dan dimaki. Muhammad, jangan lagi tinggal di bawah. Silahkan menghadap kepada saya. Terjadilah Isra dan Mi'raj. Apa artinya? Napa guru di Allah Ta'ala, apa guru di Mi'raj bahwa apa saja pekerjaanmu, apa saja usahamu, baik usaha pribadi atau usaha masyarakat, apalagi usaha untuk membangun bangsa dan negara, kalau belum berhasil, banyak tantangannya, banyak halamannya, jangan lari kemana-mana, tapi lari ke atas. Sebaliknya apabila usaha kita berhasil, baik usaha keluarga, usaha untuk membangun bangsa dan negara, jangan kehilangan norma, tapi lari ke bawah, sujud. Jadi, agama ini cuma dua. Menghadapi tantangan, menghadapi halangan, kok. Ibu ketika anaknya mau pergi ujian, baik ujian sanawiyah, aliyah, ujian sarjana, S1, S2, S3, ilau doangan ini. Ya. Narekomkan pengumuman nama kada lulus si anak sarjana di DDI, lulus si aliyah, ibu sujud, namanya sujud syukur. Agar dibaca di antaranya Allahumma laka sajad wa bika amantu wa laka aslam. Sesudah sujud syukur, buatlah syukuran. Beda kan? Sujud syukur lain, syukuran lain. Kalau syukuran deret manu, sambali kami napa undang Ustaz Sanusi baca. Ya. Bapak sesudah istrinya pergi ke rumah bersalin, Bapak doa, Hendrik. Dan kalau sudah lahir, selamat. Susternya sudah datang, Pak. Sudah lahir, selamat. Orangnya sih, pada sisa ngambuk. Maka langsung kau sujud. Hajikanlah, saya lama kau almarhum. Ketika salah seorang anaknya mau pergi ujian dokter, almarhum dokter Samangkala yang meninggal di Australia, dia cerita sama saya, dia bilang, Pak Kiai, itu bapakku Haji Kalla. Ketika saya sudah minta izin mau pergi ujian di UNHAS, ujian dokter, dia pun duduk di sajadah, lalu berdoa. Setelah kira-kira 2 jam, saya sudah lulus di UNHAS, jadi dokter, dan pulang ke rumahku, Pak Haji Kalla masih ada di sajadah, mendoakan anaknya. Iya. Dan kalau lulus, sujud. Demikianlah papangin papa galung sebelum melaksanakan Hendrik yang biasa Mi'raj. Hadirin, itulah sebabnya dalam Islam mega rupanya sujud. Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Di sini di Mangkosor saya tahu setiap Jumat ada sujud tilawah. Apa yang dibaca dalam sujud tilawah? Di antaranya makadaki sajadah wajhiyah. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya Allah, saya sujud kepadamu. Kenapa saya sujud?
karena engkaulah sawwarhu yang memberikan foto. Itulah sebabnya tidak ada orang yang sama fotonya. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang hadir ini kira-kira ratusan, tidak ada itu yang sama tanjakan. Paresa yang kecil di tidak ada yang sama fotonya. Dan oleh karena itu pula, semua orang senang sama fotonya. Itu kan narik ke foto garuta. Dia itu bacaan melodi, pura-pura di balik kantong ya Allah. Padahal PC ya. Kenapa? Karena yang mau foto ya Allah. Yang kedua, tidak ada orang yang sama sidik jarinya. Ya. Itulah sebabnya orang yang tidak tahu tanda tangan aja pulau. Nah, karena dia tidak tahu pada aja pulau, nah, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang ketiga, tidak ada orang yang sama baunya. 200 yang hadir ini lain-lain mana baunya. Makanya anak-anak masih kecil, dia sudah tahu ini baunya ibuku, baunya bapak. Sehingga kalau diambil oleh perempuan lain, menangis. Kenapa menangis? Karena itu, tanya baunya itu. Baunya itu. Kepat-kepat. Itulah sebabnya di kepolisian, ibu-ibu, ada namanya pendidikan anjing pelacak. Biasa dilihat di televisi. Itu tempatnya di Jakarta, pusat pendidikan anjing. Anjing yang sudah dididik, dia tahu. Ini bau koruptor. Ini bau ini bau ini. Sehingga polisi kadang-kadang belum menemukan anjingnya sudah. Itu semua karena kekuasaan Allah. Yang keempat, tidak ada orang yang sama giginya. Paris tadi semua yang ada di daerah pada giginya. Makanya waktu ibu Ummahat lihat jatuhnya pesawat Hercules dari angkatan udara kita, seluruh penumpangnya meninggal dan hancur mukanya. Tapi ia dapat dikenali dengan giginya. Gigi adalah ini. Sehingga ada ungkapan. Gigi yang keras dengan kekerasannya. Tapi akan jatuh satu persatu. Tapi lidah yang lembek dengan kelembekannya akan tetap menyertai manusia sampai ke liang kubur. Oleh karena itu, tidak perlu ada dokter lidah. Tapi yang penting adalah dokter gigi. Ya Allah, gelok dari telinga. Yang main dari batu. Hadirin yang kami hormati. Madinah dua ni. Mulai alhamdulillah. Berhasil. Dan tempat sujud dinamakan sajadah. Hero yang 1 meter. Agama bilang sama kita, Mi'raj bilang sama ibu-ibu, bahwa sajadahmu itu jangan hanya 1 meter. Tapi berusahalah agar sajadahmu sama panjangnya dengan umurmu. Dalam arti, di mana saja engkau sujud, termasuk ibu mengajar di pesantren ini, berarti Anda telah sujud kepada Allah Subhanahu. Dan memang tujuan kita datang ke dunia untuk sujud. Rukuk dan sujud. Sebab seluruh alat ini diciptakan oleh Allah untuk sujud. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Wasyamsu wal qamaru wan nujum
wal jibalu wasyajar. Kata Allah, tiada manusia tahu bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi sujud kepada Allah. Apa yang sujud? Wasyamsu, matahari. Matahari sejak diciptakan oleh Allah, dia sujud. Anak-anak santriwati belum ada ahli sejarah berapa lama matahari itu umurnya, berapa miliar tahun. Tapi ia tidak pernah berhenti sujud, dan sujudnya matahari dinamakan sujud dalala atau sujud dilala, yaitu matahari sujud kepada Allah dengan memberikan sinar kepada manusia, memberikan sinar kepada alam semesta. Dan sinarnya akan diberikan kepada semua orang, yang Islam, yang kafir, yang rajin salat, tidak salat, yang kaya, yang miskin, semua diberi sinar oleh matahari. Karena kapan tidak diberi, maka dia tidak hidup. Makanya matahari tidak pernah korslet. Matahari tidak pernah turun sebandingnya. Kenapa? Karena kalau turun sebandingnya, maka seluruh ummahatul dakwah meninggal mendadak. Itulah sebabnya saya kalau mati lampu tidak marah-marah. Karena yang mengurus lampu PLN. Hadirin yang kami hormati. Agatopa sujud wal jibalu. Seluruh gunung yang ada di dunia diciptakan untuk sujud. Sujudnya dinamakan dalalah. Gunung bertugas memberi manfaat. Saya selalu beri contoh. Di Maros ada gunung. Di Pansop ada gunung. Dari gunungnya Maros dibangunlah pabrik semen Bosoa. Dari gunungnya Pansop dibangunlah pabrik semen Tonas. Dan dari pabrik semen Bosoa dan pabrik semen Tonas keluarlah semen. Dan dari semen Bosoa dan Tonas rumahku saya bangun. Bahagialah orang yang mewah rumahnya terbuat dari semen Tonas dan Bosoa. Biayanya 1 miliar. Lalu rajin rukuk dan sujud di dalam rumah yang mewah. Tapi celakalah orang yang rumahnya mewah terbuat dari semen Tonas dan Bosoa. Biayanya 2 miliar. Tapi ia tidak pernah rukuk dan sujud di dalam rumah yang mewah. Semen akan bilang, saya lebih mulia dari Anda. Kalau begitu, orang yang tidak pernah salah, harganya lebih murah dari 1 sak semen. Sekarang 1 sak semen 50.000. Berarti orang yang tidak salah hanya 1/2 sak semen 20.000 rupiah 1 kilo rambutan. Demikian juga seluruhnya ayam. Ayam. Andai kata ibu dengar ayam bilang sama kita, hai seluruh ummahat, ketahuilah bahwa saya sangat membawa risalah untuk agar ummahat makan ayam dengan segala macam masakan, dan saya berikan telur untuk dimasak. Dan kalau saya sudah dimasak, telurku sudah di telur asin, berarti tugasku selesai, dan saya pamit masih semangat, dan akan digantikan oleh anak-anak ayam berikut. Bahagialah orang yang makan ayam tiap hari, lalu rajin menyembah kepada Tuhan yang menciptakan ayam. Tapi celakalah orang yang rajin makan ayam, tapi tidak pernah sembahyang subuh. Demikian juga aja-aja. Kamu terus aja-aja. Kira kesukaan kuriolo aja-aja. Semua sujud kepada Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka terjadilah Isra.
Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat yang paling besar. Oleh ulama kita memberi nama Isra mu'jizatun ghairu masyhadiyah. Mukjizat Nabi ada dua. Satu dinamakan mu'jizatun masyhadiyatun. Dan mukjizat yang kedua mu'jizatun ghairu masyhadiyah. Yang dimaksud dengan mu'jizatun masyhadiyatun ialah mukjizat Nabi, keluar biasa Nabi, tetapi banyak di orang yang lihat. Itu masyhadiyah. Contoh, Nabi bisa menjadikan makanan yang sedikit cukup dimakan oleh orang yang lipat ganda. Contoh, ketika kawin dengan Khadijah, Nabi kawin dengan Khadijah, banyak sekali tamunya, melebihi dari persiapan panitia. Sampai ketua panitia perkawinan Nabi, namanya Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar. Nabi namanya tahu? Nama cede-cede inasi. Nabi namanya enggak. Abu Bakar bilang, bagaimana tidak banyak? Nabi sendiri bilang sama saya, undanglah semua orang yang kau temui di jalan. Lain memang tahu, dan saya dulu ketua panitia, termasuk panitia perkawinan adik Basden. Tahun berapa? Ya Allah, alhamdulillah, berkat mukjizat Nabi. Makanan yang sedikit dengan tamu yang berlipat ganda tidak habis dimakan. Mudah-mudahan panitia hari ini banyak dipersiapkannya. Mega kita hadirin yang kami hormat. Tetapi Isra dan Mi'raj tidak ada orang yang lihat. Dinamakan ghairu masyhadiyah. Istrinya sendiri tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Sehingga dinamakan begitu buktinya. Sehingga bapak-bapak guru dan ibu guru tahu bahwa kalau ibadah yang lain, puasa, itu banyak ayat. Zakat banyak ayat. Haji banyak ayat. Tapi Isra hanya satu. Begitu luar biasanya peristiwa ini sehingga dimulai dengan Subhana, yang artinya Maha Suci Allah. Diartikan oleh ulama kita bahwa Allah memulai dengan Subhana mengandung makna bahwa siapapun yang ingin memahami Isra dan Mi'raj, dahulukanlah iman, lalu akal. Iman di sini, akal di sini. Dan jangan mendahulukan akal, karena kamu tidak akan bisa menerima. Maka Allah bilang Subhana. Iman bukanlah ilmu. Dan ilmu bukanlah iman. Bedanya ialah, kalau iman, terima dulu baru tanya. Kalau ilmu, tanya dulu baru terima. Jadi kalau agama bilang salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, terima nih, terbanyak. Nanti ada waktu tanya sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa zuhur 4? Kenapa asar 4? Kenapa maghrib 3? Kenapa subuh 2? Kalau kiainya jawab, alhamdulillah. Tapi kalau kiainya tidak jawab, karena kiai sendiri tidak tahu, tidak sampai merusak. So, kalau tanya dulu baru salah, terlalu lama. Jangankan agama, dokter saja, kalau sudah memberi resep 3 kali 1 hari, kalau mau cepat sembuh, makan mie. Jangan dibawa lagi ke dokter, tanya. Dokter, kenapa 3 kali 1? Bisa di 1 kali 3. Awit. 1 kali 3 namun terluap.
Oleh karena itu Allah bilang subhana, dahulukanlah ini. Mengapa? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul ke atas, kalau menurut akal, dia 1 miliar tahun. Nabi tidak tahu. Tapi Nabi hanya menempuh lailan. Tadi ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kalau Quran bilang lailan, beda kalau dia mengatakan al-laila. Al-laila, mas kalif lam ini, ya, kawaidnya ma'rifah. Kalau lailan, mas tanwini nakir. Apa bedanya? Kalau Quran bilang al-laila, yang dimaksud ialah mulai terbenamnya matahari sampai terbit matahari. 1 malam penuh. Tapi kalau Allah bilang lailan, seperti di Isra, yang dimaksud lailan tidak cukup 1 malam. Sehingga orang waktu itu suka terima. Beli-beli nyerona kita. Abu Jahil pagi-pagi ketemu dengan Nabi. Dia datangi, oh Muhammad, ada berita baru. Dia bilang ada. Abu Jahil bilang apa itu? Tadi malam saya diperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Abu Jahil bilang, kapan kita pulang? Maka dia bisa, lari. Tadi malam juga. Apa kata Nabi? Dia bilang, apa kata Abu Jahil? Dia bilang, Muhammad, sehat. Malah apa sesuatu. Mengapa Abu Jahil begitu? Karena yang dipakai adalah akal. Makanya tadi, subhan. Namun demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dewasa ini, anak-anak santriwati, akan memperlihatkan kepada kita bahwa sekarang sudah tidak susah untuk mempercayai Isra dan Mi'raj. Mengapa? Kemajuan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa makin maju ilmu, jarak yang jauh bisa menjadi dekat. Contoh, dulu jamaah haji baru, kalau mau ke Mekah, perjalanannya ke sana 20 hari karena pakai kapal laut. Dan setelah pulang juga kapal laut, berarti pulang pergi saja 40 hari. Dan sekarang dengan ilmu pengetahuan, pagi meninggalkan baru, sore sudah tiba di Makkah karena pakai pesawat Boeing 737. Berarti ilmu telah merubah 20 hari menjadi 1 hari. Ketika saya diutus oleh pemerintah pergi sekolah di Mesir, tahun 63, setelah tamat di sini, saya naik kapal laut. Dari pelabuhan Soekarno-Hatta, pelabuhan Tanjung Priuk, masuk pelabuhan Aden di Yaman, malah singgah pesawat kapal di situ, saya turun jual sarung. Kebanyak karungku. Orang Yaman banyak pakai sarung. Ini saya balut lipat, bentuk balut lipat. Kemudian kapal lanjut ke pelabuhan Jeddah. Dari pelabuhan Jeddah masuk Laut Merah. Dari Laut Merah ke Port Taubik masuk terusan Suez. Siapa tangan apa suka? 1 bulan 2 hari. Bosan. 1 bulan yang kita lihat hanya ombak yang besarnya kadang-kadang seperti gunung. Tapi setelah saya pulang, Menteri Agama bilang, Sanusi naik pesawat saja, lamanya cuma 16 jam. Berarti ilmu telah merubah 1 bulan menjadi 16 jam. Kalau ada orang datang sama saya, pagi ini, sore ini, dia dari Makassar. Dia datang sama saya, Pak Kiai Sanusi, dari Makassar. Oh, berapa jam kau tuh? 3 jam setengah. Naik apa? Naik Kijang Super. Cocok. Data yang kedua, pakai saya dari Makassar. Berapa jam? Dia bilang 3 jam. Naik apa? Naik sedang Pios.
Ada sopro, senangnya telur jangan telur. Data yang ketiga, Ustaz, saya dari Makassar. Berapa jam? 3 jam setengah. Naik angkot, naik motor. Data yang keempat, Ustaz, saya dari Makassar. Berapa lama? 8 jam. Naik angkot, naik sepeda. Cocok mana? Yang tidak masuk akal, kalau ada orang datang, saya Ustaz, saya dari Makassar. Berapa jam kalau dari Makassar? Cuma 10 menit. Naik angkot, naik sepeda, lakukan seperti itu. Nabi tidak naik kapal laut. Nabi tidak naik pesawat. Tapi Nabi adalah asra, diperjalankan oleh Allah. Sebenarnya dia 1 jam Nabi telah sampai, tapi dia diberikan lailan. Karena apa yang akan dilihat dalam perjalanan itu yang memerlukan waktu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang diperjalankan Isra ini, Allah tidak pakai kalimat Nabi. Allah tidak pakai kalimat Rasul. Jadi dia nama kata Subhanalladzi asra bi nabi, asra bi rasulihi. Tapi Allah mengatakan asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Hamba dalam bahasa daerah Bugis ata adalah kalimat yang hina. Ada tuh yang asal. Tapi kenapa Allah panggil Muhammad hamba? Jawabannya, hamba atau asa memang hina. Kapan? Kalau kita diperbudak oleh harta. Di dalam Quran ada orang diperbudak oleh harta. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumas. Kata Allah, neraka upasadiani. Iya naro likulli humazatil lumas. Oleh ahli tafsir yang dimaksud dengan humazatil lumas ialah orang mapamula ele lestu arwi. Dega na ursu warang para tao. Mapamula ele lestu arwe, dega na ursu sangadin na doi. Mapamula ele lestu arwe, dega na ursu sangadin na gaba. Mapamula ele lestu arwe, dega na ursu sangadin na mandike. Dega na tasampajalloro, tasampajangasara. Aga arweni madapungani allimandikena. Madapungani alligabana. Dia masuklah dalam kamarnya, lalu ditutup. Untuk apa? Untuk menghitung harga gabana. 1.000, 2.000, 3.000, alelena roh. Baru sampai 3.000 dia menengok ke sana karena menyangka ada orang mengintip. Lisu inalupain si berapa bisa di? Dia ulang lagi 1.000. Jadi itu tertelung masa ialah orang yang disiksa oleh harta. Masih sekali maunya kalau menghitung uang, lalu ada orang mengintip, terutama kalau yang mengintip pakai sanusi. Sekali panggil pakai kenapa tuh mengintip? Masuk nih, ambil Tommy 100.000. Oleh karena itu saya mengajak ibu umar, pandangan saya terhadap harta jangan dipandang bahwa hartaku ialah yang saya miliki, salah. Tapi hartaku yang sebenarnya apa yang saya manfaatkan. Di akhirat matu mega daftar gora, yolono Allah Taala, goran maskedi, mali. Ya Allah, mana hartaku yang miliaran ini? Saya norna 1 miliar. Serah. Kalau 1 triliun, santriwati rekening bisa. Jadi mana uangku itu yang banyak? Mana sawahku? Kata Allah, laisa min malika illa ma'akal. Hartamu yang sebenarnya hanya 3. Ma'akal apa yang kamu makan sampai habis? 1. Malah bisa apa yang kamu pakai sampai laku. 2. Yang ketiga apa yang kamu sumbangkan
dan sedekahkan. Ya ini Pak. Yang lain belum kan. Jadi ibu-ibu ummahat, kalau ada uangsa, ada harta, dimakan ibu. Makan. Beli ayam, baru undang Ustaz Sanusi. Dia kata undang kan? Ang kataman to, tao nakikiri, kitigorok na. Sana doon na mon romawa. Nanliya, bete-bete ni. Bete-bete lo. Pada wandering. Yang kedua, ia mufasir. Menurut agama kita, ya kung kadoy mo ang ngaling pati ang makasini, na nupakir lau sujud yolona. Wala ta'ala. Nabi adalah orang yang paling perhatikan pakaian. Nabi ibu-ibu, dia na pakai lipat na masampayang. Sebelum dia tanya sama Aisyah. Aisyah, bersih ini pakaian? Bersih ini sarung? Kalau Aisyah bilang, bersih ya Rasulullah, selalu nak urus sesanahan. Nah, sabahan kamu boleh di dia lipat na, dia tahu nak pakai tindro, dia tahu nak pakai tehe, dia tahu nak pakai tai, dia tahu nak pakai jama-jama, dia tahu Padahal mereka cak gajah dua. Pakai roh gelok. Apalagi kalau bawa sempadan, itu sebut lagi haji kala. Ya roh kau mati hati-hati nah haji kala kau sempadan, jarang salah pakai celana dalam. Ya roh haji kala. Dapat suri roh celana dalam dan kalau sempat pakai dekat mandi Pak Haji. Dia bilang saya khawatir kalau celana dalam itu tidak bersih karena saya pernah pakai kencing. Ya, hati-hati sih teme. Mereka cuma tu tawar sesar kuruk na karena temena. Dia nama panci nak di sana. Kalau umur masih muda, seperti anak-anak santriwati, biasanya kencingnya lancar. Tapi macam kita ini yang sudah 40, 50 ke atas, biasanya angka di atas capak teme. Maka di agama yang makin bisa, ia pemudista. Nariko, angka niro capak teme. Ya kodeta aja. Nasabat disesa kodi puru sekali pun engkau cebok. Jadi, cebok sebelum bersih, disesa. Magar orang Korea nak bisa. Saya pun pernah bersama istri, bersama ibu pergi ke sentral Lawang Balanja. Setelah tiba di sentral, maka sama ibu, ini nama-nama Mak Balanja. Nanti saya di mobil saya tinggal. Semua selama saya tinggal di mobil menunggu ibu datangnya belanja. Ada 3 orang kencing di kepalanya mobil. Tidak ada yang cebok. Nah ketiga-tiga ini. Dalam hatiku siapa yang salah? Mungkin juga yang salah adalah mubalik. Mungkin juga yang salah adalah ustaz. Tidak pernah memberikan penjelasan tentang bahwa kencing bukan soal dunia. Tapi kencing sampai akhir. Karena itu Nabi bilang, "Takon kapagyamu kakilaloi, upakil lauroko sujud yolona." Yang keempat, hartamu yang sebenarnya adalah yang kamu sumbangkan. Nah, alhamdulillah, kata Sofyan dulu, hartanya sebagian disumbangkan untuk membangun madrasah, untuk membangun Darul Qaum. Anggota hadirin yang kami hormati. Tetapi, jadi hamba adalah hina yang pemencajaan di luar perasa, tapi hamba adalah mulia. Titel yang paling mulia. Kapan? Apabila kita menjadi hamba pada Allah. Nabi adalah orang yang paling dekat kepada Allah, maka dia dinamakan hamba. Nabi suatu saat dia
duduk bersama sahabat. Sementara dia duduk, dia langsung sujud. Sahabat heran, Majrona kita tiba-tiba sujud. Dan lama. Sahabat menunggu, lalu setelah bangun, sahabat tanya, ya Rasulullah, kita lihat tadi Nabi sujud. Kenapa? Dia bilang, saya sujud bersyukur kepada Allah. Karena hari ini, sandalku yang baru sudah cukup 2 pasang. Baru 2 pasang sandalnya, dia sudah menjadi hamba suci. Mereka tahu siratus sandalnya, dia kena sepajak. Sandal bawa naurus. Ya nariasa, mari kita menjadi hamba kepada Allah. Biarlah hamba, asal hamba kepada Allah. Dan jangan menjadi ata, boleh riwaran-riwaran. Bi'awad bihi. Kemudian, yang terakhir, Nabi, belum ada lagi. Untuk apa perjalanan ini? Tercantum di dalam kalimat li, ya, li nuriyum. Saya kira Bapak Guru semua hadir. Li itu namanya lam ta'lim. Untuk apa Nabi Isra? Li agar. Jadi li menunjukkan syarik wam. Sama kalau ayat perkawinan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi. Maka dari Allah Ta'ala upabotiko untuk apa? Li agar engkau mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada rumah tangga tidak pernah ada tenang, cekcok terus, seperti Manohara. Maka rumahnya bukan rumah, tapi rumahnya hanya tempat alamat sulam. Kata Allah, "Upalana linalisa linuriyahu," agar Nabi melihat apa yang tidak pernah dilihat. Itu terjemahannya. Jadi, kata Allah, saya perlihatkan Nabi apa yang belum pernah dia lihat. Jadi, aku kurangi kita. Nak perhitani dengan tiasa linuriyahu. Ada orang datang sama saya, Ustaz, biasa lihat ikan mairo. Dibilang bukan lihat, hari-hari itu makan. Tapi kalau ada orang datang bawa sama saya, mairo seperti tiang ini besarnya, itu namanya linuriyahu. Apa yang dilihat oleh Nabi dalam perjalanannya, itu tidak pernah dilihat. Apa yang dilihat Nabi dalam perjalanan? Dia lihat ada orang dipecah kepalanya. Pecah. Lemusi, pecah. Bundar lagi. Pecah. Bundar lagi. Sudah pernah lihat kepala begitu? Sudah dipecah bundar lagi? Tidak pernah. Tapi Nabi melihat. Makanya seluruh yang dilihat selalu ditanyakan kepada malaikat. Mengapa dia tanyakan? Karena yang dia lihat belum pernah dia lihat. Ketanya ini, maka daya Jibril, agero, manangka ulu, paile-ele, sudah dipecah bundar. Maka ini, dia naruh ulun na makutue sampai. Jadi orang yang malas salat, apalagi kalau tidak salat, sebenarnya kalau jalan tidak ada kepalanya. Yang melihat ada kepalanya cuma kita. Tapi menurut kacamata Isra dan Mi'raj, orang yang tidak salat itu sebenarnya kalau jalan tidak ada kepalanya. Itulah sebabnya wali awalnya riolo. Kalau saya tidak salah, waktu saya sekolah di sini, guru saya bilang di daerah ini ada wali, ada di Pendrang, ada di Maros, di Campak. Wali itu kadang-kadang sementara duduk dia menangis, terseduh-seduh. Dia bilang, kenapa Pak saya menangis sendirian? Dia bilang, saya melihat itu pagarnya si A. Siang malam menyala api neraka. Oh, tidak ada Pak Kiai.
Pagarnya itu tembok beton. Biayanya 100 juta. Dia bilang, iya yang kau lihat. Tapi yang saya lihat setiap langgar di rumahnya, pagarnya menyala api neraka. Kenapa Pak Kiai? Sebab dia bilang saya pakai kacamata Isra, yaitu hadis Nabi, "Maniktata shibran ardan, tawakkalullahu yaumal qiyamah bisawi arad." Siapa yang mengambil tanahnya orang 1 jengkal, tidak halal, maka 1 jengkal sampai 7 lapis ke bawah dijadikan api neraka, kemudian dikalungkan ke lehernya. 1 jengkal, kalau 1 hektar, itulah. Oleh karena itu, dalam hidup kita, marilah kita telah biasa mempergunakan kacamata Isra, linuriyahu min ayatina, agar kita bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Kemudian yang terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang kematiannya, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, dia kumpulkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi waktu mau meninggal beda dengan kita. Nabi dia tahu bahwa dia sudah akan mati. Sebab waktu Nabi sampai lo mati, dia malah kalau mau ketui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya Nabi zaman anta ida tuiko. Makanya dia malah kalau mau. Makanya Nabi sahajista zahiran al-qabidah. Malakul maut datang, apa mau siaran atau sudah mau mencabut nyawa? Malakul maut bilang, iya 2. Oke? Mau siaran juga mau mencabut nyawa. Tapi Allah tadi pesan, sebelum mencabut nyawa Nabi, tanya dulu, apa Nabi masih mau hidup lebih lama atau sekarang sudah siap untuk mati? Nabi bilang, saya sudah siap. Saya kira yang begini cuma Nabi kan? Kalau kita pulang nanti di rumah kan, ada tahu malah kalau mau. Maga tuh dia gaji. Tadi saya kira rata-rata bilang, nanti selesai pilkada. Demikianlah Nabi sebelum meninggal, dia pesan sahabat. Maka dari sahabatku, mungkin tidak lama lagi kita akan pisah. Oleh karena itu, sebelum saya meninggal, saya ingin berpesan kepada kalian. Pesanku hanya 2. Yang pertama, kalau saya meninggal, tolong pelihara salat 5 waktu. Yang kedua, tolong pelihara wanita. As-salatu wan nisa. 2 ini. Jadi nama sekadar analisa yang komatika alitutui televisi. Tapi peliharalah salat, peliharalah wanita. Mengapa? Keduanya adalah tiang. Salat adalah tiang agama, wanita adalah tiang negara. Apabila wanita baik, baiklah negara. Apabila salat baik, baiklah agama. Apa yang dimaksud salat adalah tiang agama? Ulama kita hanya beri contoh. Kalau seorang gubernur ada perlunya sama seorang bupatinya. Taruhlah gubernur Sulawesi Selatan ada perlunya kepada Bupati Maros. Kalau tidak terlalu penting, mungkin gubernur hanya telepon. Halo, Bupati Maros, iya puang. Ikon aja munding, iya. Tapi kalau agak penting, bukan telepon, tapi gubernur kirim surat. Yang terhormat, saudara Bupati Maros. Tapi kalau sangat-sangat penting, bukan telepon, bukan surat, tapi Bupati Maros disuruh menghadap ke kantor gubernur. Sama juga ibadah lain. Puasa, haji, zakat.
Allah hanya memanggil malaikat Jibril. Oh Jibril, pergi beritahu umat Muhammad, pergi beritahu ummahat bahwa dia wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Tapi salat jangan kau diberi dulu. Muhammad suruh menghadap kepada. Itu yang dimaksud salat adalah latihan agama. Pengertian kedua, salat adalah latihan agama. Artinya yang lain boleh tidak dilakukan. Buat ini kalau dia tak puasa. Betul. Dia mau puasa nanti dia. Kenapa? Sakit. Oh, jangan. Tidak naik haji. Enggak. Apa naik haji? Uangku cuma 5.000. Agama bilang aja mengendalikan. Seka dia nanti waktu itu mas seka. Agama seka jangan lihat lagi bersus. Tapi salat tidak ada alat. Betul, tidak salah, tidak. Sakit. Sakit apa? Tidak bisa berdiri. Duduk. Tidak bisa duduk. Bisul pakai baris. Tidak bisa baris. Matamu tidak gerak. Kalau matamu sudah tidak gerak, kau disampaikan. Oleh karena itu Nabi bilang, bahagialah seorang suami. Saya ulang, bahagialah seorang suami apabila dia membangunkan istrinya untuk sama-sama salat. Dan kalau istrimu malas, percikkanlah air ke mukanya. Jangan disiram. Dan bahagialah seorang istri. Saya ulang, bahagialah seorang istri apabila dia membangunkan suaminya untuk sama-sama salat. Dan kalau suamimu malas, percikkanlah air ke mukanya. Tetapi lebih bahagia lagi orang tua apabila dia membangunkan anak-anaknya untuk sama-sama susah. Kita mulai sebentar, ya. Kalau ibu lebih dulu, si bapak, subuh nih. Kalau dia malas, piwat. Kalau marah, saja sih. Bilang ke Ustaz Sanusi bilang. Saya kebetulan memimpin pesantren, Bu. Saya buka pesantren di Maros, namanya Nahdlatul Ulum. Tahun ini insya alhamdulillah santrinya sudah hampir 500. Jadi pimpinan pesantren harus membangunkan anak-anak lebih 400 tiap subuh. Beratnya. Dan anak-anak SMP adalah anak-anak yang paling enak tidur. Tidak mudah. Saya kira macam santriwati itu, riwata itu. Saya dulu waktu anak-anakku masih kecil, jam-jam aku ke subuh membangunkan anak. Telu yang pertama namanya Taufik, yang pernah sekolah di sini ya, sudah doktor. Upi, subuh minat bangun itu Upi. Pindah sama yang kedua namanya Acak, cak, subuh bangun Acak, dua nih. CTV. Yang ketiga namanya Warta, Warta, subuh nih bangun Warta, pintu mana sih dua. Saya dalam hati itu alhamdulillah, saya masih mau membangunkan anak. Bagaimana celakanya orang tua yang tidak pernah lagi mengurus anaknya untuk sama-sama. Peliharalah salat. Yang kedua, peliharalah perempuan. Peliharalah ibu. Mengapa? Perempuanlah yang melahirkan seluruh manusia. Apapun jabatannya. Oleh karena itu dalam agama kita tahu ada 3 tugasnya ummahat. Yang pertama adalah hamilah, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, adana, memelihara. Jadi mengandung, melahirkan, memelihara. Agama bilang, kalau anakmu lahir, jangan serahkan sama orang. Kamu sendiri. Mengapa?
Oleh karena manusia adalah makhluk yang paling lama dipelihara. Ada makhluk cuma 3 bulan tuh sudah bisa dengan induk. Bahkan saya selalu bilang, lalat itu anak-anak pesantren, Ustaz pernah baca, lalat itu hanya 7 jam umurnya. Begitu anak lalat umurnya 7 jam, hidupnya bilang, terbang aku sendiri, pergi cari makananmu, kutundra jatahnya, kira-kira. Tapi manusia adalah makhluk yang paling lama. Anak saya, 7. 5 sudah terbang. Sudah punya keluarga. Tapi masih ada di rumahku 2 orang. Lamanya dipelihara. Sudah lebih 20 tahun. Di tanah. Yang pertama sudah hampir 30 tahun. Masih ada di rumah. Yang bungsu sekalipun sudah sarjana. Sudah memasuki 27 tahun dipelihara. Dan yang rela untuk memelihara lama. Yang rela sabar ikhlas memelihara. Hanya ini. Itulah sebabnya seluruh guru taman kanak-kanak di dunia. Seluruh gurunya wanita. Pernah dilihat guru taman kanak-kanak laki-laki? Kenapa? Karena hanya wanita sabar ngajar taman kanak-kanak. Saya adalah dekan sekolah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bone. Pernah mewisuda saya punya mahasiswa 600 orang. 250 diantaranya adalah S1 PGTKI, Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak, semuanya wanita. Bupati Bone bilang, makun dari mana? Kaya taman kanak-kanak hanya cocok kalau wanita. Kalau laki-laki jadi guru taman kanak-kanak, habis anaknya orang. Makanya Nabi bilang pelihara ibu. Saya ulang lagi, ummahat di rumahku ada juga buku. Semua isinya tentang ibu, al-ummu. Apa dibilang buku itu? Yang pertama dibilang, kadang-kadang seorang ayah membelakangi anak. Kadang-kadang persatuan menjadi permusuhan. Kadang-kadang suami membelakangi istrinya. Kadang-kadang istri membelakangi suaminya. Tapi yang tidak pernah berubah ialah cintanya ibu terhadap anak. Yang kedua, tangan yang paling halus adalah tangannya ibu. Sekalipun tiap hari memukul saya. Jadi, ayah bisa membelakangi anak. Suami kadang-kadang membelakangi istri. Istri membelakangi suami seperti manohara. Bukan membelakangi, bahkan dia tinggalkan. Tapi yang tidak pernah berubah adalah cintanya ibu terhadap anak. Sekarang ini rumah tangga banyak sekali ya penggal. Sampai anak saya yang mendapat gelar doktor itu disertasinya menyangkut kehidupan keluarga yang tebal, disertasinya hampir 400 halaman. Ungkapan lain, seorang bangsa Amerika berkata, saya dilahirkan ke dunia, kedua mataku sudah buta. Tapi saya tidak pernah bersedih karena ibuku selalu memberi sinar kepada mataku yang buta itu. Dan setelah ibuku meninggal, saya merasa buta 2 kali. Terakhir, seorang mantan Presiden Amerika pernah ditanya, hai Bapak Presiden, buku apa yang paling besar yang pernah dibaca selama hidupnya? Beliau menjawab, buku yang paling besar yang saya pernah baca ialah ibuku. Nabi, tolong pelihara salat di waktu, terutama anak-anakku sebelum pergi ujian, salat hajatlah, berdoa, dan kalau sudah lulus, sujud syukurlah. Saya santriku baru 6 tahun, 5 kali ikut ujian negara. Setiap mau ujian, dia kumpul di masjid lalu salat hajat, lalu sama-sama berdoa. Alhamdulillah, sudah 5 kali ujian negara, selalu lulus
100%, karena selalu ke atas dan selalu ke bawah setiap hari. Saya kira demikianlah yang saya dapat sampaikan. Atas perhatian Ibu, saya lihat masih ada Ibu Syamsul Duha, sekalipun kesehatannya, tapi hari ini saya lihat sehat. Syamsul Duha ini masih teman pelajar tahun 56 tahun. Matua Manen. Terima kasih Adik Besen sebagai Ketua Umahat dan ibu-ibu. Saya sangat bahagia. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, sampai kepada bulan Ramadan yang waktunya tinggal 1 bulan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.